Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama guna melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tafsir juz amma. Pembahasan kita di kesempatan ini yakni membahas surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dengan surat An-Nas diturunkan oleh Allah SWT secara bersamaan. Oleh karenanya kedua surat ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain, dua pelindung. Ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ketika ada yang mengatakan bacalah Mu'awwidhatain, artinya baca apa, Bu? Baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua pelindung, ya. Baca kedua surat ini. Dan surat Al-Falaq secara khusus yang akan kita pelajari kesempatan ini, surat Al-Falaq adalah surat Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turunnya surat ini adalah ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi. Nabi SAW kena sihir. Disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Labid ya pakai dal, ya kalau Indonesia pakai d. Labid bin Al-A'sam. Nabi SAW disihir oleh Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi, yakni ketika di Madinah. Maka Nabi SAW pun tersihir. Untuk beberapa waktu beliau tersihir. Apa dampak atau efek yang ditimbulkan dari sihir tersebut? Nabi SAW tersihir. Beliau merasakan seakan-akan beliau melakukan sesuatu. Merasa seperti melakukan sesuatu. Yang ternyata beliau tidak melakukannya. Tapi merasa melakukannya. Bahkan dampak dari sihir ini terbayang oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau mendatangi atau menggauli istri-istrinya. Ini perasaannya, padahal tidak. Maka menurut sebagian ahli tafsir, Allah kemudian menurunkan Al-Mu'awwidhatain, yaitu
surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka Nabi SAW membaca kedua surat tersebut dengan izin Allah SWT dan kemudian beliau sembuh. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan Al-Bukhari dalam sahihnya. Akan tetapi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kisah tentang disihirnya Nabi SAW oleh Labid bin Al-Asam, dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak disebutkan tentang turunnya kedua surat ini, surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Hanya menyebutkan tentang Nabi SAW disihir oleh Labid bin Al-Asam. Hanya disebutkan tentang kisah disihirnya beliau. Dan di antara para ulama menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang diturunkannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas karena Nabi SAW tersihir, riwayat-riwayat tersebut adalah lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Akan tetapi kisah tentang tersihirnya Nabi SAW adalah kisah yang benar. Ya, bahwa Nabi SAW tersihir. Jadi mungkin tidak seorang Nabi tersihir, Bu? Seorang Nabi mungkin tersihir atau tidak? Iya. Mungkin seorang Nabi tersihir. Dan Nabi kita Muhammad SAW tersihir. Akan tetapi, sekalipun beliau tersihir, ini tidak berpengaruh ke dalam penyampaian beliau, ya, dalam tugas beliau menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Ini tidak berdampak terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak berkaitan dengan pemberian wahyu. Nabi SAW tetap beliau menyampaikan wahyu. Ketika turun wahyu, beliau sampaikan wahyu. Akan tetapi, tadi kita sebutkan bahwa dampak, akibat atau efek sihir tersebut, ya, sihir tersebut membuat Nabi SAW sakit dan dijadikan beliau dikhayalkan, jadi seolah-olah beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Jadi kita garis bawahi di sini bahwa sekalipun Rasulullah SAW dengan izin Allah itu terjadi, Rasulullah SAW tersihir, akan tetapi ini tidak berpengaruh terhadap penyampaian wahyu. Dan sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kita mengetahui tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir. Ya, Nabi Musa pun juga tersihir. Ya, pandangan beliau tersihir. Dan ini bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Thaha ayat 66 dan 67. Allah SWT berfirman, Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Qal, Musa berkata, silahkan kalian melemparkan. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka dikhayalkan atau terbayang oleh Nabi Musa alaihissalam seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka tersebut seperti apa? Ular. Min sihrihim. Ini lantaran sihir mereka. Jadi mata Nabi Musa alaihissalam tersihir, seakan-akan beliau melihat ini beneran berubah menjadi ular, padahal beliau tersihir.
terkhayalkan, nampak oleh mata beliau, tali dan tongkat tersebut menjadi apa? Ular. Fa'aujasa fi nafsihi khaifatan Musa, maka Nabi Musa pun merasa takut dalam hatinya. Jadi Nabi Musa tersihir atau tidak pandangan matanya? Iya. Nabi Musa takut atau tidak? Melihat ular-ular yang bergerak, Nabi Musa pun takut. Padahal tidak ada ular di situ. Ya, yang ada hanya apa? Dia tidak berubah. Itu tongkat-tongkat, tali-tali. Tapi pandangan beliau tersihir. Maka beliau melihat tali-tali itu, tongkat-tongkat itu menjadi ular. Padahal tidak berubah. Hanya pandangan mata yang tersihir. Maka terkhayalkan, nampak, oh ini tongkat tali-tali menjadi ular. Jadi Nabi Musa pun tersihir oleh para penyihir Fir'aun. Maka kembali bahwa sebelum Nabi kita Muhammad SAW pun juga ada Nabi yang tersihir. Seperti tadi kita sebutkan, ya, ini Nabi siapa? Nabi Musa. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW tersihir? Kenapa Nabi Musa juga tersihir? Allah mengizinkan segala sesuatunya terjadi, itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Yang jelas, ini tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi wahyu. Ya. Tidak mempengaruhi periwayatan-periwayatan tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak. Namun sebagian orang menganggap bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang tersihirnya Nabi SAW adalah lemah. Padahal kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka orang yang membantah hadis tersebut, kisah tentang tersihirnya Nabi SAW dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Nabi tersihir, ini karena logika, menggunakan logika yang lemah. Ya, menurut prasangka saja. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan, fi'lul amri perintah, qul, katakan, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq. Apa yang maksud dengan birabbil falaq? Kepada Rabb yang menguasai subuh. Nah, al-falaq. Apa yang dimaksud dengan al-falaq? Sebenarnya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-falaq artinya subuh. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 96, faliqul isbah. Allah yang membuka subuh. Akan tapi kata al-falaq sendiri ini datang tafsiran-tafsiran yang lain berkenaan dengan makna al-falaq. Ada yang mengatakan bahwa al-falaq itu artinya adalah makhluk. Birabbil falaq artinya Rabb yang menguasai makhluk. Ada yang mengatakan bahwa al-falaq artinya salah satu di antara nama-nama neraka. Ada juga pendapat mengatakan bahwa lebih khusus lagi, ya, ini al-falaq itu adalah nama penjara di neraka Jahannam. Tafsir yang lain mengatakan al-falaq adalah lembah. Lembah yang di mana? Di neraka Jahannam.
Pendapat yang lain mengatakan al-falak adalah sumur. Sumur yang ada di neraka Jahannam. Pendapat yang lain mengatakan rumah. Rumah yang ada di neraka Jahannam. Ini diantara makna dari al-falak. Namun pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan makna al-falak adalah subuh. Jadi kul a'udzu birabbil falaq. Maknanya adalah katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Syarri dibaca tipis ya. Ri, ra berharakat kasrah dibaca tipis. Ri. Ketika masuk pertama itu juga langsung tipis. Syar tipis, ri tipis. Karena ada yang baca syarri, ada yang baca tebal, ada yang baca tebal tipis. Syarri, yang benar adalah tipis-tipis. Syarri, min syarri ma khalaq. Min dari syarri kejahatan atau keburukan, ma khalaqa makhluknya. Khalaq artinya menciptakan. Khalaq artinya menciptakan. Kalau kita melihat bahasanya ma di sini adalah disebut dengan ma al-mausulah. Ma al-mausulah yang berarti yang. Berarti yang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan segala sesuatu yang khalaqa, Allah ciptakan. Ma di sini artinya apa? Yang. Min syarri ma khalaqa. Kenapa kita terjemahkan dengan berlindung dari segala keburukan yang Allah ciptakan? Mana kata Allah disebutkan pada ayat sebelumnya? Apa itu? Rabbil falaq. Rabb yang menguasai subuh. Siapa yang dimaksud? Allah. Yang menguasai subuh adalah Allah. Rabbil falaq. Rabb yang menguasai subuh. Rabb yang menguasai subuh adalah Allah. Maka khalaq di sini artinya menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka kita terjemahkan min syarri ma khalaq, dari keburukan. Keburukan apa? Keburukan apa saja. Sifatnya umum. Sifatnya umum. Keburukan apa saja, kejahatan apa saja, apa saja, khalaq, yang Allah ciptakan. Segala sesuatunya adalah makhluk. Segala sesuatunya adalah makhluk. Allah yang menciptakan. Yang baik, yang buruk, semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, melainkan semuanya adalah makhluk. Allah dengan ilmunya menciptakan. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan kemudian menciptakannya. Di sini min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menyuruh kita berlindung dari segala keburukan, sifatnya umum. Berarti di sini tidak hanya berlindung terhadap keburukan manusia saja ataupun jin saja, yang lainnya. Hewan-hewan juga bisa mendatangkan keburukan? Iya. Jadi ada benda-benda, dan demikian juga ada orang-orang
yang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang mempunyai keburukan. Maka kita berlindung dari itu semuanya. Jadi ini sifatnya adalah umum. Betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari semua keburukan. Dari semua kejahatan, apapun, dari manapun datangnya, keburukan dan kejahatan tersebut. Dan kita meyakini bahwa itu semuanya adalah makhluk. Siapa yang menciptakannya? Allah. Nah ini, kita harus mengimani, meyakini tersebut. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang menghendaki segala keburukan itu terjadi, maka kita pun minta perlindungan kepada Allah SWT yang menginginkan dan menciptakan. Termasuk diantaranya adalah keburukan dari orang yang terdekat kita. Bahkan termasuk orang yang kita cintai. Orang terdekat kita, keluarga kita. Bisa jadi bagi seorang istri, keburukan itu bisa juga berasal dari siapa? Dari suaminya. Tidak sedikit istri-istri yang salehah bisa berubah menjadi awalnya salehah, rajin ngaji, sudah berusaha, Masya Allah dapat hidayah, berhijab syar'i, tapi suaminya lebih suka istrinya memamerkan kecantikannya untuk orang lain. Tidak suka istrinya berhijab syar'i. Bahkan ada juga yang tidak suka kalau istrinya pakai jilbab. Ada atau tidak? Ada. Ini keburukan atau tidak? Ini juga keburukan. Dari anak kita, mungkin atau tidak? Mungkin. Ya betapa banyak juga orang tua, seorang ayah, yang awalnya baik, bisa jadi disebabkan karena faktor ekonomi, kemudian melakukan keburukan-keburukan. Apa sebabnya? Karena kekhawatiran istrinya tidak bahagia, kekhawatiran anaknya tidak bahagia, sampai berani-berani dia untuk melakukan keburukan. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT, minta perlindungan dari segala keburukan. Maka demikian juga seorang suami, ketika dia berdoa, meminta perlindungan, termasuk juga minta perlindungan dari keburukan istrinya. Bisa jadi seorang suami juga seperti tadi yang kita sebutkan tentang anak, berani untuk melakukan kejahatan, pelanggaran, disebabkan karena apa? Dorongan dari seorang istri. Maka kita berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan, minta segala keburukan, minta perlindungan dari segala keburukan, berlindung dari segala keburukan. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, tipis lagi Bu ya. Syarri. Dan dari kejahatan ghasiqin, malam, idza waqab, idza apabila waqab, telah gelap gulita. Biasanya kejahatan itu paling banyak terjadi kapan Bu? Di siang hari atau di malam hari? Malam. Biasanya maksiat-maksiat itu banyak terjadi kapan? Siang hari atau malam hari? Malam. Itulah yang kita saksikan, ya, yang kita lihat, yang kita ketahui bersama bahwa kejahatan-kejahatan banyak terjadi di malam hari. Ya, keburukan-keburukan banyak terjadi di malam hari. Artinya di malam hari itu banyak manusia yang lalai. Ya. Ketika manusia tertidur lelap, maka ada orang-orang yang bermaksud jahat.
ya pencuri, memanfaatkan waktu ketika orang-orang terlelap tidur, lengah. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat remang-remang. Ini kebanyakan yang terjadi adalah di malam hari. Ya, banyak yang sibuk dengan bermaksiat kepada Allah di malam hari. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan, dari kejahatan, dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Kita berlindung dari segala keburukan yang terjadi di malam hari. Siapa yang memerintahkan kita untuk berlindung? Allah yang memerintahkan kita untuk berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatunya, Allah yang memerintahkan kita juga untuk minta perlindungan kepadanya. Dan Allah mengingatkan tentang keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang memang banyak terjadi di malam hari. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari syar, kejahatan, an-naffatsat, wanita-wanita tukang sihir yang menghembus. An-naffatsat, ya, an-naffatsat artinya yang menghembuskan, yang meniup. An-naffatsah, wanita yang menghembus, wanita yang meniup. Maksudnya apa, Bu? Tukang sihir yang dia menghembus atau meniup, ya, untuk melakukan sihirnya. An-naffatsat berarti para wanita. Ini jamak, an-naffatsat, para wanita yang menghembuskan, yang meniup. Fil 'uqada, pada buhul-buhul, ya, pada ikatan-ikatan. Ibu pernah melihat yang melakukan sihir itu kan ada ikatan-ikatan, ya. Ada tali-tali, ada mungkin bisa juga dari rambut. Ya, ada pintalan-pintalan. Buhul-buhul, al-uqad. Di sini Allah menyebutkan an-naffatsat. Ya, ini para wanita. Ya, para wanita yang melakukan sihir dengan meniup. Di sini Allah menjelaskan tata cara bagaimana para tukang sihir wanita melakukan sihirnya. Jadi mereka membuat ikatan-ikatan, buhul-buhul, kemudian meniupkan mantra-mantra pada buhul-buhul tersebut. Oleh karenanya, sebagian ulama melarang meruqyah dengan cara meniup. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kan ditiup. Sebagian ulama melarangnya. Kenapa? Karena menyerupai dengan wanita-wanita tukang sihir. Ya, Allah sebutkan an-naffatsat, yang mereka melakukan sihirnya dengan cara meniup. Maka sebagian ulama melarang ruqyah dengan cara meniup.
Tapi pendapat ini yang mengatakan terlarangnya ruqyah dengan cara meniup ini dibantah oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dikarenakan Nabi SAW pernah ketika meruqyah beliau juga meniup. Jadi ketika meruqyah diperbolehkan untuk meniup berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika siapa saja yang meruqyah, dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka boleh ya seperti tadi membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka boleh kemudian dia meniup. Maka demikian juga ya, ada juga yang ini praktek oleh Rasulullah, ya ini ketika malam hari kita mau tidur juga Bu ya. Ada prakteknya Bu? Ada dipraktikkan sebelum tidur? Doa-doa perlindungan, kemudian mengusap tubuh kita. Ditiupkan ya. Ditiupkan. Membaca ayat-ayat, kemudian diusap ya. Itu juga dengan cara apa? Meniup. Nah, kemudian Allah mengkhususkan di sini an-nafathat. Wanita-wanita penyihir. Ya. Kalau bahasa kita apa Bu? Nenek sihir ya. Nenek sihir. Kakek sihir ada enggak Bu? Nenek sihir yang terkenal Bu ya. Kakek sihir enggak ada ya Bu ya? Enggak ada. Tapi laki-laki ada dari tukang sihir Bu? Ada. Dukun-dukun laki-laki. Tapi kenapa Allah gunakan kata wanita-wanita penyihir? Ya kalau pernah Ibu mengikuti kajian dengan kami tentang sirah nabawiyah, pernah juga kami menjelaskan bahwasanya di bangsa Arab yang paling sering melakukan sihir pada zaman itu adalah para wanita. Yang paling banyak yang sering melakukan sihir di zaman tersebut adalah para wanita. Kenapa Bu? Karena kurang kerjaan. Ya karena kerajaan mereka masak, ya menyiapkan makanan, bersih-bersih, selesai, kurang kegiatan. Nah, maka kemudian di antara mereka para wanita menyibukkan dirinya atau terjebak dengan apa? Perbuatan sihir. Ya. Jadi mereka jadi tukang sihir kenapa Bu? Kurang kerjaan. Jadi kerjaan yang membahayakan. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah SWT menyebutkan an-nafathat, para wanita penyihir, bukan berarti tidak ada penyihir laki-laki, tetapi karena sihirnya wanita itu lebih dahsyat daripada sihirnya laki-laki. Kenapa Bu? Kok bisa lebih hebat Bu? Karena sifat-sifat atau tabiat yang ada pada diri wanita. Gimana Bu tabiat wanita Bu? Sifatnya bagaimana Bu?
Ya, karena keburukan jiwa yang ada dalam wanita penyihir tersebut. Keburukan jiwa. Mana yang lebih hebat marahnya, Bu? Marahnya laki-laki atau marah perempuan, Bu? Kalau lagi marah, mana yang lebih hebat, Bu? Yang paling lama menyimpan dendam siapa, Bu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang lebih cepat melupakan siapa, Bu? Laki-laki. Jadi kalau sudah menumpuk jadi bola salju, dan itu lebih kuat marahnya, hebat marahnya. Maka sampai ke sihir pun juga. Nah. Dan ini antara penjelasan Allah menyebutkan dengan an-nafathat. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ibu-ibu. Kita berlindung kepada Allah SWT dari segala keburukan, termasuk juga apa? Keburukan diri. Ya, keburukan diri kita. Ya, dari jiwa yang buruk. Kita berlindung dari jiwa yang buruk. Menurut tafsiran yang lain, Bu, an-nafathat artinya an-nufus. Artinya adalah jiwa-jiwa. Maksudnya adalah jiwa-jiwa yang jahat. Jiwa-jiwa yang jahat. Jadi tafsiran yang lain, an-nafasat ini adalah maknanya adalah an-nufus. Jiwa-jiwa yang jahat. Kalau ini adalah makna jiwa-jiwa yang jahat, maka berarti ini tidak khusus pada wanita. Mencakup juga apa? Laki-laki. Kalau ini maknanya adalah jiwa-jiwa yang jahat. Tapi kalau maknanya adalah yang menghembus, yang meniup, an-nafathah berarti wanita yang menghembus. Berarti di sini adalah memang para wanita. Tadi sudah kita sebutkan makna dari an-nafathat tadi. Namun makna yang lain, maknanya juga adalah apa? An-nufus, jiwa-jiwa yang jahat. Berarti dia mencakup juga laki-laki. Artinya demikian, kalau ini maknanya adalah jiwa-jiwa yang jahat, berarti berlindung dari keburukan jiwa-jiwa yang jahat yang menghembus pada buhul-buhul. Berarti ini tukang sihirnya juga mencakup para lelaki, tidak hanya wanita. Jadi ini bisa bermakna, tafsiran tadi sudah kita jelaskan, bisa bermakna penyihir wanita, tapi kalau maknanya adalah an-nufus, jiwa-jiwa yang jahat, berarti mencakup tukang sihirnya juga adalah laki-laki. Tetapi sekalipun maknanya adalah para penyihir wanita, bukan berarti tidak ada penyihir laki-laki. Sudah dijelaskan tadi. Kenapa lebih disebutkan an-nafasat para wanita penyihir? Nah, karena tadi sudah kita sebutkan. Ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Hasidin, orang yang dengki. Hasid itu adalah orang yang dengki. Jadi berlindung dari kejahatan pendengki. Idza, apabila hasad, dia dengki. Jadi perlindungan berikutnya yang kita minta kepada Allah adalah berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Apakah yang dimaksud dengan hasad, Bu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hasad, beliau mendefinisikan hasad adalah al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi al-bughdhu wal karahah. Hasad adalah sekedar benci dan tidak suka. Lima yarahu min husni halil mahsud, terhadap
kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Apa Bu hasad, Bu? Benci, tidak suka, benci dan tidak suka terhadap apa? Terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang dia lihat. Tidak suka dia terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Jadi yang namanya hasad itu tidak mesti berarti barulah dikatakan hasad itu kalau ada orang yang ingin orang lain itu sakit atau sampai orang lain itu miskin. Baru dikatakan hasad. Tidak. Ada rasa benci, ada rasa tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, ya, ada rasa benci, ada rasa tidak suka terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Ini sudah dikatakan apa, Bu? Hasad. Dia lihat ada kebaikan pada orang lain, dia lihat ada kenikmatan pada orang lain, muncul rasa benci, muncul rasa tidak suka. Itu sudah nama hasad, dinamakan hasad. Maka kalau demikian, definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berarti mudah atau tidak, Bu, kita terkena penyakit hasad, Bu? Mudah atau tidak? Sangat amat mudah. Siapapun dari kita akan terkena penyakit apa, Bu? Hasad. Siapapun kita akan sangat mudah hasad ini menimpa dirinya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu terpatri dalam tabiat manusia. Wa huwa anna al-insana yakrahu ay yafuqahu ahad min jinsihi fi syai'in min al-fadail. Yaitu manusia memiliki sifat tidak ingin diungguli dalam suatu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Sekali lagi, karena manusia apa? Memiliki sifat, ya ini tidak ingin dia dikalahkan oleh orang lain dalam perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Makanya biasanya hasad itu terjadi pada yang selevel. Pedagang hasadnya sama dengan sesama pedagang. Petani juga hasadnya juga sama dengan petani. Tukang parkir hasadnya juga sama dengan tukang parkir. Apalagi, Bu? Penuntut ilmu juga hasadnya sama dengan penuntut ilmu. Murid hasadnya sama siapa, Bu? Apa sama gurunya? Hasadnya sama dengan yang sama. Demikian juga gurunya hasad terhadap siapa, Bu? Apakah hasad terhadap pedagang?
Tapi hasadnya sama dengan ya sesama guru. Perkara yang sama. Nah, oleh karenanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam tafsirnya, tafsir Juz' Amma, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hasad itu ada dua bentuknya. Orang yang hasad itu ada dua modelnya. Ada yang hanya sebatas benci, namun tidak sampai mencelakai atau mengganggu orang yang dia dengki. Hanya sebatas apa, Bu? Hanya sebatas benci, tidak sampai mengganggu orang yang dia dengki. Dan model yang kedua, ada yang sampai mengganggu orang yang ia dengki. Maka di sini kita pahami bahwa yang dikatakan hasad itu bukan berarti hanya sebatas sampai dia mencelakai, mengganggu orang yang dia hasad terhadapnya, baru dikatakan hasad. Tidak. Sekedar benci saja, maka itu juga sudah namanya apa? Hasad. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa tadi? Sekedar benci saja atau tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain, itu sudah namanya hasad. Maka karena hasad ini mudah menjangkiti siapa saja, oleh karenanya Allah SWT memerintahkan kita berlindung dari keburukan orang yang hasad. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa orang yang ada pada dirinya hasad, timbul rasa hasad pada dirinya, maka pasti dia akan memberikan kejahatan. Dia akan melakukan keburukan. Dia akan mengganggu orang yang ia dengki. Sekali lagi, orang yang timbul hasad dalam dadanya, pasti dia akan memberikan kejahatan kepada orang yang ia dengki. Ini kata siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim. Wah, ini sesuatu yang bahaya nih, Bu. Orang yang hasad pasti dia akan memberikan kejahatan kepada orang yang dengki. Dan kejahatan tersebut, kata beliau, tidak mesti dengan tangan. Tidak mesti dengan ucapan. Bahkan kejahatan tersebut muncul lewat jiwanya dan matanya kepada orang yang ia dengki. Berarti dari apa, Bu? Dari pandangan. Dia memberikan kejahatan tidak mesti dengan tangannya, tidak juga dengan lisannya, tapi bisa juga apa, Bu? Lewat matanya yang berasal dari apa, Bu? Jiwanya yang buruk, jiwanya yang hasad. Oleh karenanya,
hendaknya kita berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Dan masalahnya kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Bisa jadi ternyata orang yang hasad tersebut adalah orang dekat kita. Bisa atau tidak, Bu? Sangat memungkinkan. Saudara kandung hasad terhadap saudaranya. Mungkin atau tidak? Adik kakak bisa terjadi hasad atau tidak? Bisa. Ya, kita bukan sedang bersuuzon kepada seseorang, tidak. Tapi di sini kita sebut ini adalah disebabkan karena itu bisa terjadi dan kita bisa melihat, menyaksikan betapa banyak saudara-saudara kandung yang apa, Bu? Seperti musuh bebuyutan. Lebih-lebih lagi dari orang lain. Apa biasanya sebabnya, Bu? Karena ada kenikmatan yang ada pada saudaranya tersebut. Dia tidak suka, dia benci. Sekali lagi bisa jadi hasad itu datangnya dari orang yang terdekat. Maka penting kita berlindung dari segala keburukan orang yang hasad. Kita tidak tahu siapa yang hasad. Yang jelas hasad sangat berbahaya. Apa buktinya? Buktinya Allah secara khusus menyebutkan dalam surat ini untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad. Hasad itu akan mendatangkan malapetaka. Orang yang hasad besar kemungkinan untuk mendatangkan kejahatan kepada orang yang ia hasadi. Kejahatan yang muncul dari orang yang dengki. Maka keburukan tersebut dari orang yang hasad, orang yang dengki ini bisa jadi dengan tangannya sendiri, bisa jadi dengan lisannya, bisa jadi dengan apa tadi, Bu? Dengan matanya. Hasad adalah sesuatu yang membahayakan. Dosa itu, hasad itu dosa atau tidak, Bu? Hasad itu dosa atau tidak? Iblis hasad atau tidak? Hasad kepada siapa? Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dosa yang pertama sekali terjadi di langit adalah karena hasad. Dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad. Penyebabnya adalah hasad. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis hasad. Oleh karenanya tidak mau untuk sujud. Lihat surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Apa kata iblis? Kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam? Dia katakan, aku lebih baik daripada dia.
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa aku sujud kepada dia? Apa sebab iblis tidak mau taat kepada Allah SWT untuk sujud kepada Adam? Karena hasadnya iblis. Bahkan ibu, iblis ridho dimasukkan ke dalam neraka, lebih memilih untuk dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dibandingkan untuk sujud kepada Adam. Ini luar biasa. Apa sebabnya, Bu? Hasad. Karena hasad ini, dia lebih memilih untuk dimasukkan ke dalam neraka, bukan keluar dari neraka. Lebih baik bagi iblis untuk masuk ke neraka daripada taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis juga ingin agar seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ya, iblis ingin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam semuanya juga ikut masuk ke dalam neraka. Termasuk siapa, Bu? Termasuk kita semuanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Apa kata iblis? Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa yang tidak akan bisa disesatkan oleh iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Pertumpahan darah manusia pertama sekali terjadi karena apa, Bu? Hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil. Silakan lihat di surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni siapa? Habil dan Qabil. Bil haqq, menurut yang sebenarnya. Ceritakanlah ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah satu dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Maka apa kata Qabil? La aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Oleh karenanya Allah mengkhususkan penyebutan hasad di dalam ayat ini, di dalam surat yang sedang kita pelajari, karena memang bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hasad, membawa malapetaka sampai-sampai berani untuk apa? Membunuh saudaranya disebabkan karena hasad. Dan terakhir, Allah SWT menyuruh ya hamba-hambanya untuk berlindung
dari keburukan-keburukan orang-orang yang hasad, karena memang tidak ada yang bisa selamat dari orang-orang yang hasad. Tidak akan ada yang bisa selamat dari orang-orang yang hasad. Ketika seseorang diberi kenikmatan oleh Allah, maka pasti ada yang hasad kepadanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kejahatan hasad dalam ayat ini bersifat umum. Bersifat umum. Mencakup hasadnya manusia juga hasadnya jin. Hasad itu bisa datang dari manusia, hasad itu bisa datang dari jin. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari keburukan hasad. Entah hasad itu dari siapa. Siapakah yang hasad kita tidak tahu. Yang jelas kita memohon perlindungan, kita minta perlindungan dari Allah Tabaraka Ta'ala yang menciptakan makhluknya, ya, yang menciptakan segala keburukan, ya, yang maha tahu segala sesuatunya. Hanya Allah lah yang bisa memberikan perlindungan dari segala keburukan. Maka kita ambil faedah dari pelajaran yang sedang kita pelajari ini. Hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita keluar rumah, apa yang kita baca, Bu? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Bahkan keburukan itu bisa saja terjadi di dalam rumah. Maka betul-betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon perlindungan dari segala keburukan. Keburukan apa saja, dari siapa saja. Demikian yang bisa kita belajar kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.